Sebelum itu kami ada satu permainan. Nanti kalau aku panggil, kalau aku bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau aku bilang siang, kalian dua kali. Yang cepat tapi dengan terus kalau aku bilang malam, setengah aja. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ya, karena kalau saya kan sepi, jadi cuma setengah biar orang lain tuh nggak berisik. Kalau pagi tadi kan satu kali. Nah kalau siang itu dua kali. Kalau malam itu nah. Oke, permainan kita mulai ya kan diinstruksikan oleh Mbak Irma. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Pagi, siang, siang. Pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Lagi. Sekarang dua-dua ya. Siang, pagi. Siang, pagi, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, karena udah fokus, udah siap untuk mempelajari tema kita itu tentang kesehatan mental. Nah, apakah Anda sehat secara mental? Di sini ada nggak yang mentalnya itu kira-kira nggak sehat? Ya? Bisa angkat tangan? Sehat. Berarti sehat mental semua ya? Nah, kira-kira nih dari kalian ada nggak yang tahu apa itu kesehatan mental? Ya. Ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Kalau nggak ada yang nanya dituju, jika ada yang jawab dituju. Mas Kaya, silakan pendapat Anda mengenai kesehatan mental itu apa? Itu kan menurut Mas Farid ya. Kalau menurut Mbak Novia gimana? Kesehatan mental itu apa? Kalau menurut Mas Teguh gimana? Kesehatan mental itu apa? Oke, terima kasih atas pendapat kalian semua. Jadi kesehatan mental itu fungsi kejiwaan yang baik dan memberikan hasil berupa aktivitas yang produktif, penjalin hubungan dengan orang lain dan suatu kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Jadi kesehatan mental itu tuh kondisi di mana kita itu akan, kalau kita itu sehat secara mental, otomatis kita itu akan melakukan aktivitas yang produktif gitu. Nah, ciri-ciri sehat mental yang pertama itu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, lalu ada menerima dirinya sendiri apa adanya. Nah, di sini apakah ada yang tidak bisa menerima dirinya sendiri?
Kok bisa nggak tahu? Jadi Mas Aku itu termasuk orang yang kesehatan mentalnya itu terganggu. Tadi kenapa nggak angkat tangan? Nah, terus yang ketiga itu adalah mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Lalu yang keempat adalah memiliki cita-cita hidup dan merasakan dirinya bertumbuh ke arah yang dia cita-citakan. Ada yang nggak punya cita-cita? Jadi guru. Di sini ada nggak yang nggak punya cita-cita? Terus ciri yang kelima itu pribadi yang memiliki integritas, hidup sesuai apa yang dia katakan dengan perbuatannya. Lalu ada memiliki otonomi pribadi, mampu menerima penolakan dari luar serta memiliki komitmen hidup. Selanjutnya memiliki persepsi yang akurat terhadap realitas, termasuk melihat realitas bagaimana adanya. Dan di sini ada nggak yang bisa menerima realitanya, realitas kehidupan? Kalau nggak bisa mungkin ekspektasinya tetap. Ya karena kan di era kita itu kan Gen Z itu pasti memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, kayak nggak bisa mengetahui realitanya itu. Lalu ada tidak menyangka hal buruk di masa lalu maupun masa kini terakhir. Dan setelah itu dia itu memiliki penguasaan terhadap orang. Nah, selanjutnya itu stres. Ada yang tahu stres itu apa? Merasa cemas. Ada yang di sini lagi merasa stres? Kenapa? Kalau caranya merasa cemas dan hati berbeda itu karena nanti akan kita sampaikan di slide selanjutnya. Nah, itu di sini kan di slide ini tuh dijelaskan ciri-ciri orang stres itu apa. Nah, yang pertama itu merasa cemas dan khawatir berlebihan dalam menghadapi masalah. Terus yang kedua itu ada perubahan nyata dalam pola tidur atau pola makan. Terus ada mudah tersinggung atau marah karena sebab sepele. Di antara itu sulit konsentrasi atau sulit membuat keputusan. Ini merupakan ciri-ciri orang yang sedang stres. Nah, terus gimana cara kita buat menjaga kesehatan mental dan tidak dari stres? Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama itu tetap aktif. Nah, jadi misalnya kayak, jadi kita tuh jangan cuma pasif di rumah doang, rebahan doang tuh. Dengan kalau bisa ikutin apa aja, kegiatan apa aja yang membuat kita itu aktif, produktif. Terus yang kedua itu melibatkan diri dalam kelompok. Jadi jangan suka menyendiri, jangan kayak cuma di kamar doang rebahan doang, itu bikin suasana, bikin kita makin stres kalau sendiri. Terus yang ketiga itu menerima dirinya sendiri. Tadi Mas Aku bener kan nggak bisa menerima dirinya sendiri kan. Nanti coba untuk mulai menerima dirinya sendiri. Terus yang keempat itu tetap rileks. Terus menghindari alkohol dan narkoba. Terus makan secara teratur dan sehat, terutama untuk anak-anak kos ya. Itu makannya dijaga, jangan sampai telat. Terus ada mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, jangan lupa nih bagian nomor 1. Nomor 7 Kak. Ya maksudnya tuh mendekat nomor 1 itu kan maksudnya nomor 1 itu Lebih utama. dimanapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan dari hari itu, jangan melupakan
harus bisa mengenali diri kita sendiri, apakah kita itu memiliki mental yang terganggu gitu. Kalau misalkan kok walaupun cuma satu ciri-ciri yang menunjukkan kalau kita itu gangguan mental itu tuh alangkah baiknya itu kita mulai mengenali terus membenahi kira-kira apa yang salah kok bisa kita memiliki gangguan mental tersebut. Nah, kalau misalkan kok kita sendiri nggak bisa mengatasi, kalau baiknya kita tuh mencari bantuan, misalnya ke psikolog mungkin gitu. Nah, mungkin ini materi mengenai kesehatan. Nah, diharapkan kalau setelah kita mempelajari materi kesehatan kita ini, diharapkan nanti teman-teman itu bisa lebih mengenali dirinya sendiri. Kira-kira teman-teman itu mentalnya terganggu atau enggak. Kalau misalkan dia itu alangkah baiknya teman-teman itu mulai mengatasinya. Nah, ini sebelum penutupan ini ada motivasi dari Mbak Vina. Kursi ini sih. May sulap. Ngomong mengenai motivasi, saya punya sesuatu buat kalian. Korek. Kalian tahu buat apa ini? Ini korek ini dikorekkan dengan manusia. Ini manusia satu, manusia dua. Awalnya mereka sama-sama memiliki apa? Semangat. Jadi ini kita ibaratkan sebagai semangat dari kita semangat. Ketika manusia masuk ke dalam kehidupan, dalam kehidupan ini pasti punya banyak sekali masalah, punya banyak sekali rintangan, tantangan, ya kan? Dihina, dijatuhkan, tidak mendapatkan dukungan, memiliki masalah keluarga, dan apapun itu yang membuat kalian sakit. Tapi lihat, manusia itu bisa terangkat, manusia itu bisa naik ke atas dari semua masalah yang ada di kehidupannya itu. Lalu manusia itu bisa kembali seperti semula nggak kalau udah dijatuhkan, dihadapi dengan semua masalah itu? Tidak akan bisa. Bagaimana caranya agar manusia itu bisa balik kembali, agar punya semangat kembali seperti semula? Manusia itu hanya butuh dukungan, dorongan, motivasi dari orang lain agar tetap bangkit kembali. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau misalkan kita tuh lagi ada masalah, lagi ada problem apapun itu, jangan suka dipendam sendiri. Kita bisa sharing ke teman-teman lainnya, kita bisa minta solusi dari orang-orang buat buat memecahkan atau setidaknya mengurangi beban masalah kita. Saya punya kata-kata, tidak ada yang lebih mahal daripada kesehatan kita. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oh iya, Pak. Ada satu gimana? Aduh. Nah, permainannya itu ikuti apa yang saya ucapkan. Ini ada bebek sama ayam. Nanti apapun yang saya ucapkan ikuti. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam. Bebek ayam. Ada berapa ayam?
Ada berapa ayam? Oke, jadi kalian benar-benar udah fokus dengan ini. Oke, karena matanya udah selesai, kita tutup sekian. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.